Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, para jemaah rahmatullah, yang pertama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, termasuk nikmat yang Allah kita dimudahkan untuk bangun pada pagi hari ini, dimudahkan oleh Allah kita untuk mengambil air wudu, dimudahkan oleh Allah untuk berangkat ke masjid pada malam hari, dan kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah dan tarawih ini. Mudah-mudahan inilah yang menambah keberkahan hidup kita, dicatat oleh Allah sebagai bentuk syukur kita, dan dengan syukur ini Allah menambah nikmatnya kepada kita di dunia wal akhirah. Salam dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di dunia wa dunia wal akhirah. Para jemaah rahimahullah, satu hal yang perlu dan senantiasa kita ikhtiari adalah bagaimana menjadikan hidup kita ini semakin hari semakin barokah. Karena hakikatnya keberkahan itulah yang nanti akan menjadikan hidup kita ini, walaupun dipilih oleh Allah menjadi umat baginda Muhammad SAW, yang umur umat baginda Muhammad SAW itu digambarkan oleh baginda Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun. Kalau dibandingkan dengan umur umat Nabi sebelum baginda Muhammad SAW, umur umatnya baginda Muhammad SAW itu relatif singkat. Tapi walaupun singkat, Allah memberikan kepada umat Islam, wabil khusus umatnya baginda Muhammad SAW, keberkahan inilah yang menjadikan hidup itu nanti menjadikan kita mendapatkan keutamaan, mendapatkan kebaikan, dan mendapatkan tambahan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun umurnya singkat, tapi dengan barokah yang diturunkan oleh Allah, umur umat baginda Muhammad SAW itu nanti barokahnya bisa panjang. Inilah yang juga digambarkan, misalkan tatkala baginda Muhammad SAW memberikan kepada kabar kepada kita. Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada umatnya baginda Muhammad SAW adalah diberikan kepada kita bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan Allah ini menurunkan kepada di dalamnya adalah Al-Qur'an. Dan bahkan dalam satu gambaran yang lain, dalam satu hadis bahwa Ramadan adalah syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Kenapa kalau dalam bulan Ramadan itu ada keberkahan? Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Karena di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Beramal satu malam, tapi barokahnya itu seperti beramal 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? Kurang lebih 83 tahun. Maka para jemaah rahmatullah, maka kalau bisa keberkahan itu bukan hanya kita dapatkan misalkan dengan datangnya Ramadan, tapi itu keberkahan itu bisa kita dapatkan ya selama kita itu oleh Allah dikasih umur, dikasih nikmat oleh Allah berkaitan dengan nyawa ini. Inilah yang harus nanti kita ikhtiari, bagaimana dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun Allah senantiasa menambah keberkahannya dari hidup kita. Dan inilah yang harus kita renungkan tatkala kita mengalami pergantian tahun, wabil khusus tahun baru Hijriah pada tahun ini. Alhamdulillah atas nikmat Allah, kita oleh Allah dipertemukan dengan tahun baru Hijriah, bulan Muharram, bulan pergantian tahun. Maka yang kita harapkan dengan bertambahnya hitungan umur kita, tapi yang mesti adalah berkurang jatah umur kita, maka yang kita harapkan walaupun umur kita tidak sepanjang umur umat sebelum baginda Muhammad, tapi keberkahan yang menjadikan nanti mudah-mudahan umur kita itu memberikan manfaat yang banyak nanti di yaumil
qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan barokah ini digambarkan oleh para ulama. Apa itu barokah? Apakah keberkahan itu ditandai dengan misalkan tambahnya rezeki, tambahnya jabatan, tambahnya kedudukan dan kemuliaan di dunia? Keberkahan itu digambarkan oleh para ulama dengan satu ungkapan yang cukup pendek, al-barokatu hiya ziyadatul khair. Barokah itu ditandai dengan tambahnya kebaikan. Maka kalau kita ingin dari hari ke hari, dari ke minggu, dari waktu ke waktu, keberkahan itu senantiasa tambah dalam hidup kita, maka ukurannya orang itu dilihat dari tambahnya kebaikan yang kita lakukan dari hari ke hari tadi. Maka para jamaah rahimahullah, setelah kita memahami bahwa barokah itu adalah ditandai dengan tambahnya kebaikan dalam hidup kita, baik itu kelihatannya kecil atau besar, tapi kalau kebaikan terus kita istiqomah, tiap hari kita lakukan secara istiqomah dan tiap hari kita tambah, maka itulah ciri-ciri keberkahan. Para jamaah rahimahullah, setelah kita memahami barokah itu ditandai dengan tandanya kebaikan, maka Al-Quran memberikan gambaran kalau kita ingin tambah barokah, kita harus mendekat kepada Zat yang Maha Barokah. Kalau kita ingin mendambakan dalam kehidupan ini adalah kebaikan yang terus menerus, maka kita harus mendekat kepada Zat yang memberikan keberkahan. Siapa Zat yang memberikan keberkahan? Digambarkan dalam surat Al-Mulk yang pertama. Allah memberikan penegasan, Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarakalladzi dialah Zat yang Maha Barokah. Alladzi biyadihil mulku, yang di tangan Allah itulah segala kekuasaan, segala kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah Zat yang menguasai segala sesuatu. Jadi dalam surat Al-Mulk Allah menegaskan Zat yang bisa memberikan keberkahan dalam hidup kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah ini sesuatu yang mungkin biasa, tapi tatkala Allah itu Zat yang memberikan keberkahan, maka menurut manusia mungkin biasa, tapi di hadapan Allah segala sesuatu itu menjadi sesuatu yang sangat barokah. Di contoh ini aja, kita itu kalau melihat sampah di sekitar kita, ya, kita itu mungkin melihat sesuatu itu tidak ada artinya. Kalau kita melihat sampah, mungkin pikiran kita apa sih manfaatnya sampah ini. Tapi kalau kita lihat, bayangkan sampah yang kita anggap biasa, tapi karena Allah Zat yang memberikan keberkahan, berapa orang, ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan orang yang dihidupi Allah dengan adanya sampah tadi. Padahal itu sesuatu yang biasa, kok bisa gitu deh. Mungkin bagi kita kayak gitu. Tapi inilah kalau Allah memberikan keberkahan, sesuatu yang biasa itu bisa menggambar menjadi kebaikan bagi makhluknya. Jadi berapa banyak orang yang dikasih rezeki oleh Allah dengan adanya sampah, berapa banyak orang yang hidup gitu, karena adanya sampah. Mungkin kalau kita bilang, iya Pak, kalau pemulung itu kan dapat jual sampah kalau ini dan itu. Hakikatnya kadang banyak gitu Pak. Bukan hanya pemulung yang diberikan oleh Allah dengan adanya sampah tadi. Ya contoh jembatan ambrol itu nek ora ono banjir ya tak ambrol, katanya kontraktor bisa kok untuk harapan krono jembatan banjir. Nah, jembatan banjir ini krono sampah itu kan mlebu ning kali kena banjir malah jembatannya kok jebol. Ya bisa jadi bagi orang yang lewat itu adalah musibah. Tetapi ternyata bagi orang yang kontraktor dengan memiliki proyek ini itu duit kan gitu. Jadi gambaran keberkahan semuanya diberikan oleh Allah. Sesuatu yang menurut kita itu biasa, tapi ternyata di hadapan Allah sesuatu yang biasa tadi, karena Allah itu wa ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu kalau ditaruh oleh Allah di dalamnya itu bisa menjadikan keberkahan yang itu menunjukkan dan di luar logika yang kita pikirkan. Tentu banyak terjadi dalam kehidupan kita yang menurut kita sepele, tapi ternyata oleh Allah diberikan kepada orang tersebut keberkahan. Contoh kan yun saya ono wong ilok ning wong gitu. Misalkan anak pemuda atau buat orang jualan es, orang jualan ilok ning goblok. Ternyata setelah digoblok ning goblok malah dhek itu diumroh ning bisa setelah anake duit ratusan juta. Goro-goro cuma dilokne napa?
goblok kan itu lagi. Kemarin kita bisa melihat ada seorang guru ngaji di daerah Pantura, di daerah Rembang gitu. Dan itu nyuwun sewu karena mulai ngaji terus nyuwun sewu karena muridnya ya rodo itu akhirnya apa itu sama ustadznya tadi nyuwun sewu rodo dikasih apa peringatan. Ya didepuk alam-alam biasa kan. Gitu. Dan terus ternyata orang protes guru ngaji dia kok diprotes oleh wali ya santri dituntut 25 juta guru ngaji itu. Ya, tapi ternyata dia itu mendapat perlakuan semacam tadi dari wali santri, ternyata oleh Allah bisa dibalik sesuatu yang kadang menurut kita itu sesuatu yang enggak enak, ternyata guru ngaji tadi diumroh si pulang, dikasih ini si pulang, dikasih ini si pulang. Itu contoh keberkahan adalah sesuatu yang kadang menurut kita itu biasa, tapi kalau Allah berkehendak sesuatu tadi bisa menjadi sangat luar biasa. Ini ada satu yang menarik. Pada saat Rasulullah SAW menerima kedatangan 12 orang dari Yasrib, dari Madinah. 12 orang ini datang kepada Rasul tahun ke-12 kenabian. 12 orang pemimpin Madinah ini ketemu Rasul. Itu sebenarnya awalnya itu bukan ingin ketemu Rasul. Karena orang Madinah itu antara Aus dan Khazraj itu biasa berperang dan berabad-abad terjadi peperangan. Penduduk asli Madinah dia dua dari Aus dan Khazraj yang paling besar. Nah, tatkala pada tahun 12 kenabian di Madinah itu mau terjadi perang yang sangat besar antara Aus dan Khazraj. Nah, para pemimpin dua suku Aus dan Khazraj tadi sadar kalau ini terjadi peperangan, ini akan menimbulkan kerusakan di Madinah dan yang rugi orang Madinah. Maka 12 orang itu akhirnya berangkat ke Mekah pada musim haji untuk bertemu dengan orang-orang Quraisy, pemimpin Quraisy, karena orang Quraisy pada itu menjadi suku yang disungkani di Jazirah Arab, suku yang dia itu mendapat kehormatan karena di situ ada apa? Masjidil Haram, ada Ka'bah. Maka orang Madinah itu datang itu sebenarnya mau minta tolong kepada Abu Jahal. Abu Jahal, suku kami itu mau berperang. Maka engkau adalah suku yang mendapatkan kemuliaan. Kamu yang diberikan untuk mengelola Ka'bah. Kamu adalah orang yang punya pengaruh. Buat tolong, kamu datang ke Madinah untuk mendamaikan. Jangan sampai kami itu berperang lagi. Kalau ini datang itu 12 orang tadi. Tapi pada saat itu Abu Jahal mengatakan, jangankan kok saya itu mau nolong kamu. Kami itu loh menghadapi satu kaum yang bernama Muhammad, kata Abu Jahal. Itu aja kerepotan, maka saya nggak bisa membantu masalah yang ada di Madinah. Itu kan sebenarnya orang-orang Mekah, orang-orang Madinah datang ke Mekah itu bukan dalam rangka menemui Rasul. Tapi kejadian itu karena Allah itu zat yang memberikan keberkahan, kejadian itu dibalik oleh Allah. Abu Jahal yang awalnya dia itu didatang orang Madinah untuk menghina Rasul, satu orang ini bikin masalah di kami, maka kata-kata Abu Jahal itu akhirnya diterima 12 orang tadi dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah menjadi kebaikan. Buktinya apa? Loh, kamu menghadapi satu orang yang bernama Muhammad itu kerepotan. Iya, aku menghadapi satu orang bernama Muhammad itu kerepotan. Loh, kenapa kok repot? Karena dia ngaku nabi. Itu kata Abu Jahal. Nah, 12 orang Madinah itu mendengar kata nabi. 12 pemimpin Aus dan Khazraj tadi berpikir, loh, ini jangan-jangan nabi yang ditunggu oleh orang Yahudi, yang orang Yahudi itu sudah berpuluh-puluh tahun, sudah ratusan tahun itu numpang di Madinah. Setelah Yahudi itu diusir dari Palestina oleh orang Nasrani, maka dia itu nunggu Nabi terakhir itu di Madinah. Lalu di Madinah itu, di dalam kota Madinah itu ada suku besar, 3 suku besar Yahudi. Yang pertama Bani Quraidah, yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraidah. Nah, di luar kota Madinah itu ada suku yang tambah besar lagi namanya Bani Khaybar. Nah, orang
Yahudi itu nunggu di Madinah itu, dia berkata pada orang Madinah, saya itu sekarang walaupun numpang di Madinah, tapi saya nunggu Nabi yang terakhir. Kalau Nabi yang terakhir itu datang, kami nanti jadi umat yang mulia. Karena menurut mereka Yahudi itu punya satu keyakinan bahwa Nabi itu mesti keturunan dari Bani Israel. Jadi kayak itu. Nah, berkaitan dengan Nabi yang terakhir ini, kedatangan itu dijelaskan dalam kitab Taurat dan kitab Injil dengan begitu jelas bahwa Nabi yang terakhir nanti tempatnya adalah di satu kota yang di situ banyak ditambahi dengan pohon kurma, dan Madinah sejak dulu itu terkenal kota penghasil kurma. Oleh itu Yahudi itu nunggu di situ. Tiap hari Yahudi ngomong, saya nunggu Nabi yang terakhir, saya nunggu Nabi yang terakhir. Kalau Nabi yang terakhir datang, saya akan dapat apa? Kemenangan dan kemuliaan. Nah, 12 orang Madinah itu mendengar tiap hari Yahudi sing sombong nunggu Nabi yang terakhir, mendengar kata Nabi dari Abu Jahal. 12 orang itu berpikir, ini jangan-jangan Nabi yang ditunggu sama apa? Yahudi. Daripada kedahuluan Yahudi, maka saya nemu apa? Nabi ini. Maka 12 orang itulah ketemu dengan Rasul, terjadilah dialog antara 12 orang pemimpin Madinah dengan Rasulullah. Akhirnya 12 orang itu masuk Islam dan terjadilah peristiwa yang sangat besar pada saat itu yang disebut dengan Bai'atul Aqabah yang pertama. Itu contohnya. Orang Madinah itu ke Mekah itu tidak ada tujuan pengen nemu Rasul, tidak ada tujuan pengen masuk Islam. Dia mendengar Nabi itu dari Abu Jahal yang tujuan menunjukkan bahwa Nabi adalah sumber masalah, tapi malah 12 orang itu dengar kata Nabi dari Abu Jahal, ternyata dapat hidayah, dia masuk Islam. Contoh keberkahan kayak gitu. Maka akhirnya kita bisa melihat lagi dari 12 orang yang melakukan Bai'atul Aqabah yang pertama pada tahun ke-12 kenabian. Setahun berikutnya 12 orang tadi ditemani oleh salah seorang sahabat yang ditunjuk Rasulullah mendampingi mereka kembali ke Madinah, yaitu sahabat Mus'ab bin Umair. Ternyata dakwah setahun di Madinah, seluruh Madinah masuk Islam. Coba bayangkan. Jadi kadang sesuatu yang menurut kita biasa, kata Nabi, gitu. Bagi orang kafir itu untuk menunjukkan kejelekan Rasulullah, tapi ternyata dibalik oleh Allah, karena Allah adalah Tabarakalladzi biyadil mulku. Allah tidak yang memberikan keberkahan, sesuatu yang biasa ternyata menjadikan asbab hidayah seluruh Madinah masuk Islam, cuma tidak setahun. Itulah contohnya tambahnya kebaikan, itulah tambahnya keberkahan itu kayak gitu. Padahal dipikir, Baginda Muhammad SAW 12 tahun itu berdakwah di Mekah, yang ikut Rasul itu tidak sampai 100 orang. Sampai Rasulullah SAW diembargo, sampai Rasulullah SAW harus hijrah ke Taif. Itu adalah perlakuan orang-orang Quraisy kepada Pak Rasul. Tapi Allah membalik satu kejadian yang biasa, ternyata di situ menjadi sumber keberkahan, dan itulah gambaran bahwa yang berubah, yang menjadi zat pemilik keberkahan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting. Oleh itu para jemaah rahimahumullah, inilah kasus peristiwa terjadinya hijrah. Akhirnya setelah setahun Madinah semuanya masuk Islam, didakwa oleh 12 orang tadi. Yang dakwai bukan Rasul langsung, yang dakwai bukan sahabat utama kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi sahabat benar yang masih muda, umurnya baru 20 tahunan, belum nikah lagi. Ternyata itulah Allah memberikan keberkahan dari lewat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dengan 12 orang itu Madinah semuanya masuk Islam dalam setahun. Dan akhirnya pada tahun berikutnya, pada tahun ke-13 kenabian, maka sahabat Mus'ab bin Umair ngabari kepada Rasulullah, alhamdulillah di Mekah, di Madinah, seluruh pintu-pintu di Madinah semuanya sudah mengenal Islam dan semuanya masuk Islam. Ya sudah, kirim kepadaku pemimpin-pemimpin mereka agar ketemu dengan aku. Maka pada tahun ke-13 kenabian,
Sayyidina Mus'ab bin Umair membawa 75 orang pemimpin-pemimpin Madinah untuk bertemu dengan Rasul, dan biar pertemuan tadi tidak diketahui orang Quraisy dilakukan pada musim haji. Nah, akhirnya pada musim haji itu biar nggak ketemu 75 orang-orang Madinah, pemimpin Madinah ketemu Rasul tidak diketahui orang-orang kawasan Quraisy, maka pertemuannya terjadi di Mina, maka terjadilah Bai'atul Aqabah yang kedua. Nah, terjadinya Bai'atul Aqabah yang kedua itu menjadikan awal tambahnya keberkahan dalam Islam. Karena yang datang ke situ bukan ingin masuk Islam ketemu Rasul. Kalau 12 orang pertama ketemu Rasul masuk Islam, Bai'atul Aqabah yang pertama. Tapi Bai'atul Aqabah yang kedua itu 75 itu semuanya sudah masuk Islam. Dan orang masuk Islam itu tidak perlu disaksikan langsung oleh Rasul. Pokoknya dia itu mau syahadat, menjalankan perintah Allah, maka itu sudah Islam. 75 sudah masuk Islam semua. Nah, pertemuan inilah yang disebut dengan Bai'atul Aqabah yang kedua, adalah pertemuan yang sangat dahsyat, karena pertemuan itu adalah mengangkat Rasul menjadi pemimpin di kota Madinah. Jadi Bai'atul Aqabah itu adalah baiat mengangkat Rasul menjadi pemimpin. Karena tanpa pemimpin, tanpa kepemimpinan yang dipimpin oleh Rasul, Islam tidak bisa diterapkan. Sebagaimana di kota Mekah, Rasul itu dimusuhi orang kafir Quraisy, Rasul tidak bisa berdakwah karena dimusuhi oleh orang kafir Quraisy. Maka Rasul Islam Bai'atul Aqabah yang kedua itu menjadi peristiwa yang sangat agung. Nah, maka peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua itu terjadi di bulan Dzulhijjah tahun ke-13 kenabian, maka mulai bulan Muharram setelah terjadi Bai'atul Aqabah terjadilah peristiwa Hijrah. Maka ini sesuatu yang harus kita kan. Itu contoh keberkahan kayak gitu. Perkara biasa, tapi Allah itu adalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu zat yang maha barokah, sesuatu yang biasa menjadi keberkahannya luar biasa. Nah, yang kedua, di samping kita tambah Allah itu zat yang memberikan barokah, maka keberkahan yang kedua itu digambarkan oleh Allah. Barokah itu diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Inilah yang ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Wa hadzal kitabu, dan inilah Al-Qur'an, anzalnahu yang diturunkan di dalam Al-Qur'an tadi, mubarakun, di dalam Al-Qur'an itu penuh dengan keberkahan. Maka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, wasilahnya kita itu harus dekat dengan Al-Qur'an. Karena yang bisa memberikan keberkahan dalam hidup kita itu kalau seseorang itu senantiasa dekat dengan Al-Quran. Ini penting. Jadi Allah itu adalah zat yang berat memberikan keberkahan dalam bentuk apapun. Mulanya dalam Al-Quran itu digambarkan, Innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah itu tidak pernah malu membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk. Nyamuk itu mungkin kalau bagi kita itu kan sesuatu yang nilainya itu sangat hingga ada, bahkan kita jadikan masalah. Tapi bayangkan, dengan nyamuk itu diciptakan oleh Allah, itu untuk menunjukkan bagaimana maha besarnya Allah. Orang itu kalau melukis gajah, bikin patung sapi, bikin patung kuda, gampang. Saya kira sandunya enak kalau saya bisa bikin patung, tapi patungnya nyamuk itu orang saya bisa gawe loh, kan? Ya nyamuk itu bayangkan tuh, nyamuk itu nyut sewuan itu dia. Nah, di dalam nyamuk itu juga ada organ perutnya. Ini koyo opo jili. Di dalam nyamuk itu juga ada sarafnya koyo opo jili. Mulanya Allah tidak malu membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk. Karena dengan nyamuk itu kalau Allah menghendaki di dalamnya itu keberkahan, dan Al-Quran yang memberikan keberkahan, maka Al-Quran tidak malu menggambarkan kehidupan nyamuk. Karena bayangin adanya nyamuk, ternyata nyuwun sewu dokter-dokter ya dokter laris ini apa nggih. Nek ora ana nyamuk kira-kira ana penyakit apa demam berdarah mboten. Nek ana nyamuk ora ana penyakit apa
malaria. Ada guru nyamuk, dokter sugih mulane dokter kadang kudu syukur ning nyamuk. Alhamdulillah. Karena itu gitu. Oh, jadi sugih ini sama barang yang menurut kita itu gak ono arti. Coba dengan adanya nyamuk, akhirnya pabrik obat nyamuk itu jadi apa? Berdiri. Sugih. Karyawan nih, pabrik obat nyamuk sugih. Pedagang kaki masing betul obat nyamuk, ya sugih. Itu contoh bagaimana keberkahan itu diberikan oleh Allah dengan bentuk apapun, dan tatkala Allah memberikan keberkahan, sesuatu apapun bisa menjadi apa? Keberkahan. Itu contoh. Nah, maka yang berikutnya kalau kita ingin hidup kita itu tambah barokah, maka kita harus dekatlah kepada Al-Quran, karena wahada kita tuntung anzalna mubarakun. Al-Quran itu zat yang sesuatu yang bisa memberikan keberkahan. Lebih bisa barokah pun dilanjutkan dalam surat Al-An'am 155. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah sumber keberkahan dalam hidup seorang Muslim. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran. Mulanya kayak jenengan itu walaupun ngaji kadang ya bisa yang berotot turu ngantuk tapi jenengan itu dapat keberkahan, gitu nggih. Karena wong ngaji itu kan berarti dekati kepada surga. Wong ngaji itu nderek perintah Allah dalam Al-Quran. Ngaji itu nyedak datang surga. Berarti wong ngaji ini saja itu barokah. Gitu nggih. Ya, walaupun duit ora tambah rawoso, tapi yang ini digunakan untuk sedekah berarti itu barokah, walaupun dari sisi itu rezekinya berkurang. Jadi nek pengen barokah ikutin Al-Quran. Mulanya wong itu nek pengen dia itu dapat keberkahan, fattabi'uhu, ikutin Al-Quran itu. Jangan ngikutin itu sing kapak sing sempurna. Ojo ngikuti Al-Quran tapi separuh. Nah separuh pomo telo niku ya empuk rambu atau 100 niku jenenge telo kacel. Ngertos telo kacel iki. Empuk rambu atas dipangan wong tuwa niku mak goyar gayel wis ora kena dirasani. Lah wong Islam niku nek ngikuti Al-Qur'an itu mboten sempurna niku ya kaya telo kacel. Kayak ahli sholat, ini sholat, bolak balik kaji, tapi korupsi, ngoten itu didelok, enak apa mboten? Kayak kita Islam, tapi ternyata senengane dhewe iku maidu wong, niku enak apa mboten? Enggak enak dirasakan. Mulanya kalau kita ingin dapat keberkahan dalam hidup kita diperintah Allah untuk ikut Islam ini, ikut Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, wahai orang yang beriman, masuk Islam itu secara sempurna. Ikuti Al-Quran secara kafah, ojo separuh-separuh. Benar separuh-paruh digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian itu mengimani Al-Quran itu cuma sebagian? Wa takfuruna bi ba'din, terus kalian tuh malah mengkufuri Al-Quran itu sebagian. Contoh sholat ditompo, poso ditompo, sedekah ditompo. Tapi giliran tidak ngomong ekonomi berdasarkan Al-Quran bahwa riba itu haram, mau mencak-mencak. Gitu ya. Ini kan berarti dia itu mengimani Al-Quran itu sebagian. Hukum sholat ditompo dengan sami'na wa ta'na, tapi giliran hukum riba itu haram, dia itu mencak-mencak. Itu manfaatnya oke. Maka kita orang yang seperti di pandai itu tetap ngomong riba itu haram secara mutlak, dan riba itu adalah sumber masalah di dunia. Walaupun secara ekonomi kapitalis riba itu adalah sumber uratnya di ekonomi. Tanpa riba ekonomi nggak bergerak. Ulama saja akan pernah bosan ngomong riba itulah yang menjadi sumber masalah ekonomi di tengah kehidupan manusia. Nah, maka umat Islam itu kalau terhadap ayat Al-Quran itu satu diterima, sing cocok pada hawa nafsu, sing gak cocok ditolak, maka itulah disebut dengan apa tu'minuna bi ba'dil kitab. Apakah kalian mengimani sebagian Al-Quran, wa takfuruna bi ba'dil, terus kalian mengkufuri sebagian dari Al-Quran. Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum, maka balasan umat yang iman pada Al-Quran itu separuh-paruh, balasannya adalah illa khizyun fil hayatid
dunia, kalian akan diingatkan oleh Allah kehidupan di dunia. Nah, kenapa? Karena Al-Quran itu sumber keberkahan. Nah, maka isi Al-Quran itu fattabi'uhu, harus kita ikuti semuanya. Tidak kita pilih dan pilih sesuai selera hawa nafsu kita. Maka hawa nafsu kita harus kita tundukkan pada hukum Al-Quran. Malah dalam surat Al-An'am Allah menunjukkan wattaqu, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, itulah yang akan diberikan oleh Allah rahmat pada kalian kalau kita itu mau dekat dengan Al-Quran, mengimani hukum Al-Quran secara sempurna, dan itulah yang nanti menjadi kesumber keberkahan dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita semua Allah dijadikan orang-orang yang min ahli Al-Quran, orang-orang yang dicatat oleh Allah nanti menjadi orang-orang yang ahli Al-Quran. Bisa jadi mungkin kita tidak hafal Al-Quran, tapi kalau kita bersungguh-sungguh mendekatkan diri pada Al-Quran, berusaha belajar Al-Quran, berusaha membaca Al-Quran, dan berusaha mengamalkan isi Al-Quran secara kafah, mudah-mudahan yang nanti menjadikan pertolongan bagi kita. Al-Quran memberikan syafaat kepada kita, Al-Quran yang nanti akan membela kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quran adalah sumber keberkahan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan pada hidup kita, memberikan keberkahan hidup kita di dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.